Tangan yang tak terlihat, mengenali kehadiran Tuhan dalam jalan hidup yang tak terduga. Kita meneliti bagaimana tujuan ilahi terungkap bahkan ketika hidup menyimpang dari rencana kita, mengungkapkan campur tangan aktif Tuhan dalam jalan memutar yang tak terduga. Narasi ini mengeksplorasi pencarian kedamaian dan bimbingan di tengah ketidakpastian, menekankan bahwa setiap liku dan belokan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dan terencana secara ilahi, menuju pertumbuhan dan kepuasan spiritual. Pernahkah Anda berada di titik hidup, di mana semuanya terasa melenceng dari rencana? Jalan yang Anda susun dengan rapi, tiba-tiba berbelok tajam, pintu yang Anda harapkan terbuka justru tertutup, arah yang terasa pasti berubah menjadi tanda tanya besar. Di momen-momen seperti itu, banyak dari kita bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa hidup membawa saya ke sini? Dan yang paling berat, apakah saya masih berada di jalan yang benar? Kita terbiasa berpikir bahwa hidup akan mengikuti garis lurus, belajar, bekerja, berhasil, dan bahagia. Namun kenyataannya, hidup lebih sering menyerupai jalan berliku di tengah kabut. Ada peristiwa yang tidak kita pilih, kehilangan, kegagalan, penolakan, penundaan. Ada perubahan yang datang tanpa permisi dan memaksa kita berjalan di wilayah yang asing. Di sanalah rasa tersesat sering muncul, bukan karena kita tidak bergerak, melainkan karena kita tidak memahami arah. Namun bagaimana jika jalan memutar itu bukan kesalahan? Bagaimana jika keterlambatan, kegagalan, dan perubahan mendadak itu bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang diarahkan? Seringkali, tangan Tuhan bekerja, bukan dengan cara yang mencolok, melainkan melalui peristiwa biasa, yang baru kita pahami maknanya di kemudian hari. Pintu tertutup melindungi kita dari bahaya yang belum kita lihat. Penundaan menyelamatkan kita dari keputusan yang belum matang. Perubahan arah mempersiapkan kita untuk peran yang belum siap kita jalani sebelumnya. Tangan Tuhan jarang terasa, namun dampaknya nyata. Ia hadir dalam percakapan sederhana, yang menguatkan di saat genting, dalam kesempatan kecil, yang muncul tepat ketika harapan hampir padam, dalam kekuatan yang tiba-tiba ada. Untuk bertahan satu hari lagi, seringkali kita menyadari kehadiran itu. Bukan saat peristiwa terjadi, melainkan ketika kita menoleh ke belakang, dan melihat pola yang indah terbentuk. Apa yang dulu terasa acak, ternyata saling terhubung. Apa yang dulu terasa menyakitkan, ternyata mempersiapkan kita. Iman sejati tidak selalu lahir ketika tujuan terlihat jelas, melainkan ketika kita terus melangkah. Meski tidak tahu kemana jalan ini berakhir, disitulah kepercayaan bertumbuh, bukan karena kita memahami segalanya, tetapi karena kita percaya kepada pribadi yang memegang arah. Tangan yang tak terlihat itu tidak selalu mengubah keadaan, tetapi selalu menopang langkah, agar kita tidak runtuh di tengah perjalanan. Mungkin hari ini Anda masih berada di jalan yang terasa salah, masih bertanya-tanya, mengapa hidup membawa Anda ke sini? Namun, bisa jadi, justru di tempat yang tidak Anda rencanakan itulah, Anda sedang dibentuk, diperlengkapi, dan diarahkan menuju sesuatu yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Karena seringkali rencana ilahi tidak berjalan sesuai harapan kita, tetapi selalu bekerja demi kebaikan kita. Dan di setiap liku, di setiap belokan tak terduga, tangan Tuhan yang tak terlihat tetap setia membimbing. Aku masih ingat jelas momen itu. Aku berdiri di sebuah persimpangan hidup, bukan persimpangan yang terlihat di peta, melainkan persimpangan batin yang sunyi dan membingungkan. Rencana hidup yang selama ini kususun dengan cermat, perlahan runtuh satu persatu. Harapan yang terasa begitu dekat, tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan. Apa yang dulu tampak pasti, kini berubah menjadi tanda tanya besar. Di titik itu, aku merasa seperti telah berjalan sejauh ini, hanya untuk menemui jalan buntu. Tidak ada tanda arah, tidak ada kepastian langkah selanjutnya, hanya keheningan.
dan perasaan gagal yang sulit dijelaskan. Aku bertanya-tanya dalam hati, di mana aku salah? Mengapa semua ini harus terjadi sekarang? Apakah hidupku sudah keluar dari jalur? Segala sesuatu terasa seperti kemunduran, sebuah akhir yang tidak kuinginkan. Namun seiring waktu berlalu, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Meski jalannya tidak jelas, aku tidak sepenuhnya jatuh. Meski hatiku remuk, selalu ada kekuatan kecil yang membuatku bangkit lagi keesokan hari. Perlahan aku mulai bertanya dengan cara yang berbeda. Bagaimana jika ini bukan akhir? Bagaimana jika jalan buntu ini bukan kegagalan, melainkan pengalihan? Bagaimana jika justru di saat semua rencanaku runtuh, ada rencana lain yang sedang bekerja, rencana yang tidak ku mengerti, namun disusun dengan kebijaksanaan yang jauh melampaui milikku? Aku mulai melihat ke belakang, dan potongan-potongan kecil itu mulai terhubung. Hal-hal yang dulu terasa sia-sia, ternyata membentuk arah baru. Kehilangan membuka ruang bagi pertumbuhan, penundaan melindungiku dari langkah yang belum siap kujalani. Ternyata yang kupikir sebagai jalan buntu adalah awal dari perjalanan yang berbeda. Bukan perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih bermakna. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah arah hidupku, tetapi juga membentuk siapa diriku sebenarnya. Dan di sanalah aku mulai memahami bahwa ada tangan yang tak terlihat, yang tetap bekerja. Bahkan ketika aku merasa tersesat, bahwa tidak semua belokan tajam adalah kesalahan, dan tidak semua kehancuran adalah kegagalan. Kadang, hidup harus berhenti sesuai rencana kita, agar bisa bergerak sesuai tujuannya. Jika kamu hari ini merasa sedang berdiri di persimpangan yang sama, bingung, lelah, dan penuh pertanyaan, mungkin kamu tidak tersesat seperti yang kamu kira. Mungkin kamu sedang diarahkan. Mungkin jalan yang terasa berantakan ini justru sedang membawamu menuju pemenuhan yang jauh melampaui apapun yang pernah kamu bayangkan. Dan mungkin di balik semua ketidakpastian itu, tangan Tuhan yang tak terlihat sedang dengan setia menuntun langkahmu. Jalan memutar terbesar dalam hidup Anda mungkin bukan kesalahan, mungkin bukan kegagalan. Mungkin justru itulah jalan tercepat Tuhan untuk membawa Anda ke tujuan yang sebenarnya. Pernyataan ini terdengar berani, bahkan sulit diterima, karena kita terbiasa mengukur kemajuan dari kecepatan, kepastian, dan kendali. Kita menyukai rencana yang lurus, target yang jelas, hidup yang berjalan sesuai skenario. Namun ketika perubahan tak terduga datang, ketika pintu tertutup, arah bergeser, atau mimpi runtuh, kita segera menyebutnya gangguan. Padahal, seringkali bukan rencana Tuhan yang terganggu, melainkan rencana kitalah yang dilampaui. Kita menolak jalan memutar, karena kita tidak bisa melihat hasil akhirnya. Kita takut kehilangan waktu, kehilangan arah, kehilangan identitas yang selama ini kita bangun. Namun bagaimana jika justru di momen inilah, kehadiran aktif Tuhan paling kuat sedang bekerja? Perubahan yang kita benci seringkali menjadi alat pembentukan, penundaan yang menyakitkan, menjadi ruang pendewasaan, kehilangan arah, menjadi awal dari penemuan makna yang lebih dalam. Tuhan jarang membawa kita langsung ke tujuan, tanpa terlebih dahulu membentuk siapa kita di sepanjang perjalanan, karena tujuannya bukan hanya di mana kita tiba, tetapi siapa kita ketika sampai. Jalan memutar mengajarkan kita hal-hal yang jalan lurus tidak pernah bisa. Kerendahan hati, ketergantungan, kepekaan, dan iman yang tidak bergantung pada kepastian. Di sanalah tangan Tuhan yang tak terlihat mulai terasa, bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai tuntunan yang lembut. Mungkin hari ini hidup Anda terasa berjalan ke arah yang tidak Anda rencanakan. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa semua berubah begitu cepat? Namun bisa jadi, perubahan ini bukan untuk menjauhkan Anda dari tujuan, melainkan untuk membawa Anda ke versi tujuan yang jauh lebih dalam, lebih matang, dan lebih bermakna. Karena terkadang jalan tercepat menuju kehendak Tuhan bukanlah jalan yang paling singkat, melainkan jalan yang paling membentuk.
Dan di setiap belokan tak terduga itu, tangan Tuhan yang tak terlihat tetap setia memimpin, bahkan ketika kita belum mengerti kemana arah ini membawa kita. Ada satu momen dalam hidup yang hampir semua orang pernah alami. Saat peta yang selama ini dipegang tiba-tiba tidak berguna lagi, rencana yang dulu terasa pasti mendadak berantakan, pintu yang Anda kira akan terbuka justru tertutup tanpa penjelasan. Langkah berikutnya tidak lagi jelas dan keheningan mulai terasa menekan. Di titik itu kecemasan datang tanpa diundang. Bukan kecemasan yang berisik, melainkan yang mencekam, menempel di dada, mengganggu tidur, dan membuat pikiran terus berputar. Lalu apa selanjutnya? Pertanyaan itu terus terngiang, tanpa jawaban yang memuaskan. Kita sering menyamakan rencana dengan rasa aman. Selama kita tahu kemana harus melangkah, kita merasa memegang kendali. Namun ketika peta itu hilang, yang runtuh bukan hanya rencana, tetapi juga rasa aman, identitas, dan harapan yang kita bangun di atasnya. Karier yang tiba-tiba berhenti, hubungan yang berubah arah, kesehatan yang tidak lagi bisa ditebak, atau masa depan yang dulu tampak jelas, kini terasa asing dan kabur. Ini bukan pengalaman segelintir orang, ini adalah pengalaman manusia. Entah cepat atau lambat, hidup akan mempertemukan kita dengan perubahan yang tidak kita pilih. Dan di sanalah kita semua setara, bingung, rapuh, dan bertanya-tanya apakah kita masih berada di jalur yang benar. Kita jarang membicarakan momen ini dengan jujur. Kita sering menyembunyikannya. Di balik senyum, kata-kata "aku baik-baik saja", dan harapan palsu bahwa semuanya akan segera kembali normal. Padahal banyak dari kita sedang berjalan tanpa peta, berusaha terlihat kuat, sambil bertanya dalam hati, apakah hidup ini sedang mundur atau sedang diarahkan? Di tengah kekacauan itu, muncul satu pertanyaan penting, bukan tentang kapan semua akan membaik, tetapi tentang apa arti semua ini. Apakah ini benar-benar sebuah kemunduran, ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung di balik layar? Bagaimana jika kehilangan arah dark bukan tanda kegagalan, melainkan undangan untuk berjalan dengan cara yang berbeda? Bagaimana jika ketika peta Anda hilang, Anda tidak ditinggalkan, melainkan sedang dipimpin? Mungkin hari ini Anda tidak tahu kemana hidup membawa Anda. Mungkin Anda merasa sedang berjalan di wilayah asing, tanpa petunjuk yang jelas. Namun satu hal tetap benar. Ketika peta manusia gagal, tangan Tuhan yang tak terlihat tidak pernah melepaskan. Ia bekerja bukan hanya melalui kejelasan, tetapi juga melalui kebingungan. Bukan hanya melalui rencana yang rapi, tetapi juga melalui jalan yang berantakan. Karena terkadang Tuhan tidak mengembalikan peta, Ia mengajarkan kita untuk percaya pada penuntunnya. Kita sering membayangkan rencana Tuhan seperti sebuah cetak biru yang rapi, garis lurus, langkah demi langkah, tanpa kesalahan, tanpa gangguan. Namun kenyataannya, banyak orang justru menemukan kehadiran Tuhan yang paling nyata. Bukan di jalan yang lurus, melainkan di tikungan-tikungan tajam kehidupan. Disitulah konsep tangan yang tak terlihat menjadi hidup dan bermakna. Tangan Tuhan tidak hanya hadir saat segalanya berjalan sesuai harapan, Ia justru paling aktif ketika arah hidup berubah tanpa peringatan, ketika rencana runtuh, ketika peta hilang, ketika kita dipaksa berjalan di jalur yang tidak kita pilih. Tikungan hidup sering terasa seperti penyimpangan, padahal seringkali itulah jalan pintas ilahi, bukan pintas secara waktu, melainkan pintas secara pembentukan. Karena Tuhan tidak hanya tertarik membawa kita ke tujuan, tetapi mempersiapkan kita untuk tujuan itu. Lihatlah kisah Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah. Jika dilihat sekilas, hidup Yusuf tampak seperti serangkaian kemunduran yang kejam. Namun setiap tikungan itu membentuk karakter yang tidak bisa dibentuk.
di istana, kesetiaan di tempat sepi, integritas dalam ketidakadilan, dan ketekunan tanpa pengakuan. Apa yang tampak sebagai jalan memutar, ternyata adalah jalan langsung menuju takdirnya. Musa tidak langsung menjadi pembebas, ia harus melewati padang gurun, bertahun-tahun dalam kesunyian, menggembalakan domba, jauh dari sorotan dan pengaruh. Bagi banyak orang, padang gurun adalah kegagalan. Bagi Tuhan, padang gurun adalah ruang persiapan. Di sanalah Musa belajar kerendahan hati, ketergantungan dan kepemimpinan yang berakar pada ketaatan. Tuhan tidak membuang waktu di padang gurun. Ia sedang membentuk seorang pemimpin. Kisah-kisah seperti ini tidak berhenti di Alkitab. Kita melihatnya di sekitar kita hari ini. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan justru menemukan panggilan sejati. Hubungan yang berakhir, namun membuka ruang bagi pertumbuhan pribadi. Kegagalan yang menghancurkan ego, namun membangun karakter. Seringkali, jalan yang paling membingungkan adalah jalan yang paling membentuk. Perubahan terbesar tidak selalu terjadi pada keadaan, melainkan pada cara kita memaknainya. Ketika kita terus bertanya, "Mengapa saya?" kita terjebak dalam kepahitan. Namun ketika pertanyaan itu bergeser menjadi, "Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya di sini?" kita membuka diri terhadap pertumbuhan. Pertanyaan pertama melemahkan iman. Pertanyaan kedua menumbuhkannya. Jalan pintas ilahi tidak selalu membuat perjalanan lebih singkat, tetapi selalu membuat kita lebih siap, lebih matang, lebih rendah hati, lebih peka terhadap tuntunan Tuhan. Dan ketika akhirnya kita menoleh ke belakang, kita menyadari bahwa tikungan-tikungan itu bukan kesalahan navigasi, mereka adalah bagian dari rencana. Karena di balik setiap cetak biru ilahi, ada tangan yang tak terlihat, yang bekerja dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, membimbing kita melalui jalan yang tak terduga, menuju tujuan yang telah dipersiapkan. Ketidakpastian seringkali terasa, seperti lautan terbuka tanpa daratan di depan. Kita bergerak tetapi tidak tahu kemana. Kita berusaha bertahan, namun ombak terus datang silih berganti. Di saat seperti ini, yang kita butuhkan bukan peta baru, melainkan jangkar, sesuatu yang menahan kita, agar tidak terseret arus ketakutan dan kepanikan. Dan jangkar itu bukan terletak pada kepastian keadaan, melainkan pada ketahanan batin yang dibangun perlahan dari dalam. Ketahanan spiritual bukan berarti kita tidak merasa takut, bukan pula berarti kita selalu mengerti apa yang sedang terjadi. Ketahanan spiritual adalah kemampuan untuk tetap tenang, meski jawaban belum ada. Ia bertumbuh melalui praktik sederhana yang sering diremehkan. Doa yang jujur, keheningan yang disadari, dan kehadiran orang-orang yang berjalan bersama kita. Doa bukan selalu tentang meminta perubahan, melainkan tentang menemukan kedamaian. Di tengah proses yang belum selesai, meditasi dan keheningan membantu kita membedakan antara suara ketakutan dan bisikan tuntunan yang lembut. Komunitas mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk menanggung beban ini sendirian. Bimbingan ilahi jarang datang sebagai suara keras atau jawaban instan. Seringkali ia hadir sebagai isyarat halus, dorongan kecil, kesadaran tiba-tiba, atau peluang sederhana yang sebelumnya tidak kita perhatikan. Ketika hidup terasa tidak pasti, kita cenderung memaksa jawaban. Namun bimbingan sering muncul justru ketika kita berhenti memaksa dan mulai membuka diri. Mendengarkan di sini bukan hanya dengan telinga, melainkan dengan hati yang tenang. Hati yang tidak sibuk mempertahankan kendali, tetapi cukup berani untuk mempercayai bahwa arah akan menjadi jelas, langkah demi langkah. Ketidakpastian sering mematahkan ekspektasi lama, dan itu terasa menyakitkan. Namun di balik runtuhnya rencana lama, ada ruang bagi kemungkinan baru, yang sebelumnya tidak kita izinkan masuk. Ketika kita melepaskan gagasan tentang bagaimana seharusnya hidup berjalan, kita memberi ruang bagi bagaimana hidup dapat berkembang,
Fleksibilitas bukan tanda iman yang lemah, melainkan tanda kepercayaan yang dewasa. Ia berkata, "Aku mungkin tidak tahu jalannya, tetapi aku percaya prosesnya." Menemukan jangkar bukan tentang lompatan besar, melainkan tentang langkah-langkah kecil yang konsisten, belajar bernapas sebelum bereaksi, berani berkata, "Aku tidak tahu," tanpa merasa gagal, mengizinkan diri berubah tanpa merasa kehilangan identitas. Setiap kali kita memilih untuk tidak dikendalikan oleh ketakutan, kita sedang memperkuat jangkar itu. Setiap kali kita mempercayai proses, meski hasil belum terlihat, kita sedang berlabuh lebih dalam. Ketidakpastian mungkin tidak segera hilang. Ombak mungkin masih datang. Angin bisa berubah arah kapan saja. Namun dengan jangkar yang tepat, kita tidak perlu tenggelam. Karena di tengah laut yang bergolak, ada tangan yang tak terlihat yang menahan, menuntun, dan menjaga agar kita tetap berdiri. Dan ketika waktunya tiba, arah akan menjadi jelas. Bukan karena badai berhenti, tetapi karena kita telah belajar untuk tetap tenang di tengahnya. Kita diajarkan sejak dini bahwa kesuksesan adalah garis lurus, naik, maju, terlihat, dan diakui. Semakin cepat, semakin baik, semakin aman, semakin benar. Namun hidup jarang berjalan seperti itu. Banyak orang justru menemukan momen pertumbuhan terdalam mereka. Bukan di puncak keberhasilan, melainkan di alam liar kehidupan. Tempat yang sepi, tidak nyaman, dan jauh dari sorotan. Ada kisah tentang seseorang yang kehilangan pekerjaan di saat hidupnya terasa paling stabil. Awalnya itu terasa seperti kehancuran. Harga diri runtuh, masa depan menjadi kabur. Namun di tengah kekosongan itu, ia mulai kembali pada hal-hal yang selama ini terabaikan. Keheningan, refleksi, doa, dan hubungan yang lebih jujur. Perlahan, arah hidupnya berubah. Bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga cara ia memandang hidup. Ia menemukan panggilan yang tidak hanya memberinya penghasilan, tetapi juga memberi makna. Jalan memutar itu tidak membawanya ke tempat yang sama, tetapi ke pribadi yang berbeda, lebih rendah hati, lebih peka, lebih berakar. Dalam banyak kisah iman, padang belantara bukan tempat hukuman, melainkan tempat perjumpaan. Di sanalah manusia dilepaskan dari ketergantungan pada kenyamanan. Di sanalah topeng dilepas dan karakter dibentuk. Padang belantara memaksa kita untuk berjalan tanpa jaminan, namun justru disitulah kita belajar bergantung sepenuhnya. Kesunyian yang dulu ditakuti berubah menjadi ruang dialog yang dalam. Kesepian yang menyakitkan menjadi kesempatan untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dunia mengukur kesuksesan dari apa yang terlihat, namun pertumbuhan sejati seringkali terjadi di wilayah yang tidak terlihat. Kesabaran yang lahir dari penantian panjang, iman yang bertahan tanpa kepastian, kerendahan hati yang terbentuk ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Semua itu tidak muncul di jalan yang nyaman. Ia muncul di alam liar, di tempat di mana kita tidak punya apa-apa untuk diandalkan selain Tuhan. Cobaan tidak selalu datang untuk menghancurkan kita. Seringkali ia datang untuk memurnikan, bukan untuk menjadikan kita versi yang lebih keras, tetapi versi yang lebih jujur. Bukan untuk menghilangkan harapan, tetapi untuk menempatkan harapan di fondasi yang lebih kokoh. Kesetiaan Tuhan tidak selalu terlihat dalam pembebasan yang cepat, tetapi dalam kehadiran yang setia di setiap langkah berat. Dan di sanalah kita dibentuk dan menjadi pribadi yang kita butuhkan untuk memasuki musim berikutnya. Mungkin kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa dalam kita bertumbuh. Bukan tentang menghindari padang belantara, melainkan tentang siapa kita setelah melewatinya. Karena seringkali jalan hidup yang paling membingungkan adalah jalan yang paling membentuk. Dan di tengah alam liar itu, tangan Tuhan yang tak terlihat
tidak pernah meninggalkan. Ia sedang menyiapkan kita untuk kehidupan yang lebih penuh, lebih matang, dan lebih bermakna. Jika kita melihat hidup hanya dari satu hari ke hari berikutnya, banyak hal terasa acak, tidak adil, bahkan sia-sia. Ada pertemuan yang tak direncanakan, perpisahan yang tak kita pilih, keputusan yang terasa salah, dan jalan yang berbelok terlalu jauh dari rencana awal. Namun hidup tidak sedang dijahit dari depan, ia dirajut dari belakang. Dari sisi kita yang terlihat hanyalah benang-benang kusut, simpul yang tidak rapi, warna yang seolah tidak cocok satu sama lain. Tetapi di sisi Tuhan, setiap benang itu sedang disusun menjadi sebuah permadani agung, utuh, bermakna, dan penuh tujuan. Seringkali, kita baru memahami maksud Tuhan saat kita menoleh ke belakang. Kita menyadari bahwa kegagalan yang dulu sangat menyakitkan, ternyata menyelamatkan kita dari arah yang keliru, bahwa penundaan yang dulu kita anggap sebagai penolakan, justru memberi ruang bagi pertumbuhan karakter yang lebih dalam. Pekerjaan yang tidak jadi, hubungan yang berakhir, keputusan yang terasa terlambat, semuanya membentuk jalur yang akhirnya membawa kita ke tempat di mana kita bisa berkata, "Sekarang aku mengerti, tidak satu pun benang itu sia-sia, tidak ada musim yang terbuang. Tuhan konsisten bekerja, bahkan ketika kita merasa bingung dan lelah." Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita memahami semuanya. Iman sejati justru lahir ketika kita melangkah tanpa melihat gambaran utuh, ketika kita percaya bahwa setiap tikungan hidup bukan kebetulan, melainkan bagian dari kisah yang lebih besar. Kita berhenti hidup dalam ketakutan dan mulai berjalan dalam kepercayaan. Iman tidak membuat jalan menjadi lebih mudah, tetapi membuat hati menjadi lebih teguh. Ia memberi kita keberanian untuk tetap melangkah, meski arah belum sepenuhnya jelas. Dan disitulah kita diberdayakan, bukan oleh kepastian hasil, melainkan oleh keyakinan akan karakter Tuhan yang setia. Mungkin saat ini hidup Anda sedang berada di titik belok. Rencana lama tidak lagi relevan. Peta yang dulu Anda pegang tidak lagi sesuai dengan realitas. Di momen seperti ini, kita sering bertanya, apa yang salah? Padahal pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa yang sedang Tuhan lakukan? Mengizinkan Tuhan mengubah arah, bukan tanda kekalahan, melainkan tanda kedewasaan iman. Ini adalah momen di mana kita berhenti memaksa hidup dan sesuai rencana kita, dan mulai mempercayai rencananya. Di dalam penerimaan itu, lahir kedamaian yang lembut, bukan karena semua sudah jelas, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang benang-benang hidup kita. Ketika kita percaya bahwa hidup ini sedang dirajut oleh tangan ilahi, masa depan tidak lagi menakutkan. Ia menjadi sesuatu yang bisa dinantikan, bukan dengan rasa cemas, melainkan dengan pengharapan, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan penyerahan. Karena jika Tuhan setia di setiap benang masa lalu, Dia juga setia di setiap langkah ke depan. Dan suatu hari nanti ketika kita melihat permadani itu secara utuh, kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun benang yang ditempatkan tanpa tujuan. Tangan yang tak terlihat itu telah menuntun kita sepanjang jalan, dan Dia belum selesai bekerja. Terima kasih. Semoga tangan yang tak terlihat Anda kenali bahwa itu adalah kehadiran Tuhan dalam jalan hidupmu yang tak terduga. Amin.